Materi hari ini tentang metode pengambilan sampel dan teorema limit sentral. Alasan untuk menggunakan sampel dalam penelitian bisa terlihat dari materi. Intinya adalah waktu dan biaya. Pada tabel terlihat beberapa notasi dari statistik agar diperhatikan dengan baik dan jangan sampai salah penggunaannya. Cara pengambilan sampel ada yang secara statistik dan non-statistik. Yang secara statistik diambil secara acak. Untuk statistik maupun non-statistik akan dipelajari lebih dalam pada mata kuliah metodologi penelitian. Pertama, sampling acak sederhana. Sampel diambil benar-benar acak, misal dari 100 peserta, akan diambil peserta nomor 1, 16, 23, 37, 46, dan seterusnya, sampai jumlah sampel mencukupi. Kedua disebut sampling acak sistematik. Misal dari 100 peserta, akan diambil peserta nomor 5, 10, 15, dan seterusnya, kelipatan 5, atau nomor 7, 14, 21, dan seterusnya, kelipatan 7, hingga jumlah sampel mencukupi. Yang dimaksud sistematis adalah adanya jarak yang sudah diatur dari awal. Ketiga, disebut sampling acak pada suatu data yang dikelompokkan. Misal mencari sampel mahasiswa pelita Indonesia. Mulai kelompokkan jumlah mahasiswa berdasarkan tingkatan. Misal semester 2, 4, 6, 8, lanjutan. Ada 5 tingkatan, lalu ambil sampel secara acak tapi proporsional dari tiap tingkatan. Keempat, sampling berdasarkan klaster. Misal mencari sampel warga di suatu kelurahan. Kelompokkan berdasarkan nomor RT atau RW, dan kemudian ambil sampel secara acak tapi proporsional. Pada pengambilan sampel ada istilah error sampling. Untuk lebih jelasnya kita lihat di tabel contoh pengambilan sampel. Ada 20 orang. Kita akan memilih 10 secara acak sebagai sampel. Untuk model pertama, simple random sampling. Dari 20, silakan pilih 10 orang, acak saja. Untuk sistematik, pada kasus ini, 10 dari 20 orang, kita bisa pilih nomor urut ganjil atau genap. Untuk strata atau cluster, kelompokkan datanya terlebih dahulu. Misal kelompokkan berdasarkan warna. Ada 5 kelompok warna, yang masing-masing kelompok ada 4 orang. Dari kelompok warna jingga, pilih 2 orang secara acak. Dari kelompok warna biru, pilih 2 orang secara acak, dan seterusnya. Dari masing-masing metode, kita sudah mendapatkan 10 orang. Lebih jelas bisa dilihat di Excel ini. Rata-rata dari populasinya adalah 159,5, standar deviasi 3,253, nilai maksimum 165, nilai minimum 155. Sedangkan rata-rata standar deviasi, max dan min dari sampel bisa dilihat pada tabel.
Lihat pada bagian sampling error. -159 kurang 159,5 sama dengan minus 0,5. Lalu bagi dengan 159,5 sama dengan minus 0,313%. Lalu 158,6 kurang 159,5, hasilnya min 0,9. Lalu bagi dengan 159,5 sama dengan min 0,564%. Silakan lanjutkan sampai tabel terisi. Ingat pengertian sampel pada pertemuan pertama harus mewakili populasi karena memiliki karakteristik yang sama. Pengambilan sampel yang baik tidak boleh menyimpang dari populasi. Pada statistik tentu ada error, tetapi ada batas error yang masih diperbolehkan. Ini disebut dengan istilah alfa. Alfa yang umumnya digunakan adalah 1%, 5%, dan 10%. Tanda bintang biasa digunakan pada penelitian. Perhatikan sampling error yang barusan dihitung, tidak ada yang melewati 1%. Yang berarti prosedur pengambilan sampel masih terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur. Ada rumus yang sering digunakan para peneliti untuk mencari jumlah sampel minimum. Ini disebut rumus Lorvin. N kecil adalah jumlah sampel. N besar adalah populasi. E adalah tingkat error yang diizinkan. Dalam hal ini adalah alfa. Bedakan E yang ini dengan E yang sebelumnya konstanta Euler. Cara pakai rumusnya, kuadratkan nilai E dulu, lalu kalikan dengan N besar, berikutnya tambahkan 1. Lalu N besar bagi dengan hasil yang barusan didapatkan, dan hasilnya adalah jumlah sampel minimum. Misal dapatnya 50, berarti minimum 50. 49 tidak boleh, tapi 51 boleh. Artinya boleh lebih, tidak boleh kurang. Setelah ini kita belajar standar error rata-rata. Rumus sesuai yang tersaji di materi. Perhatikan rumusnya mirip dengan standar normal value, tetapi pemakaian untuk kasusnya beda. Karena kali ini standar deviasi populasi diketahui. Cara perhitungan sesuai penjelasan.